Nadia melangkah keluar dari mobil mewahnya di depan gerbang pesantren tua itu, tangannya menggenggam erat tangan Sari, istrinya. Tiba-tiba angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma masjid kayu dan tanah basah yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. "Selamat datang kembali, Bu Nadia," kata kepala sekolah dengan senyum kaku, tapi mata tuanya menyiratkan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang membuat jantung Nadia berdegup kencang seolah rahasia lama siap meledak di siang bolong ini. Ia tersenyum balik, berusaha tenang meski lututnya terasa lemas. Pesantren Al-Hidayah masih berdiri sama seperti 15 tahun lalu, tembok putihnya mengelupas, pohon mangga di halaman masih rindang. Dan suara adzan maghrib yang dulu pernah membuatnya menangis sendirian di kamar asrama kini terdengar lagi dari speaker tua. Sari meremas tangannya pelan, "Kamu baik-baik saja," bisiknya lembut. Nadia mengangguk, tapi dalam hati ia berteriak. Bagaimana ia bisa baik-baik saja ketika tempat ini adalah penjara yang dulu menelannya hidup-hidup hanya karena ia berani mencintai seorang perempuan. Mereka berjalan menyusuri koridor yang sama, langkah kaki Nadia terasa berat. Murid-murid berkerumun di kejauhan, memandang mereka dengan mata penuh tanya. Seorang guru tua, Bu Hajar, berhenti di tengah jalan. Wajahnya memucat seketika. "Nadia Putri Haji Rahman," suaranya bergetar. Nadia membeku. Nama ayahnya disebut, nama yang dulu membuat seluruh keluarga besarnya menutup pintu rumah. Bu Hajar mendekat, suaranya rendah. "Kamu masih ingat Lila, kan?" Kata itu seperti pisau. Lila. Nama yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras selama 15 tahun. Malam itu, setelah acara penyambutan selesai dan Sari sudah tidur di kamar tamu kepala sekolah, Nadia duduk sendirian di teras belakang. Bulan purnama menerangi halaman. Ingatannya melayang ke tahun 2008. Saat itu ia baru berusia 16 tahun, rambutnya panjang terurai, seragam putih biru masih terasa asing di tubuhnya yang baru pindah dari Jakarta ke pesantren ini karena ayahnya ingin mendekatkan diri pada agama. Lila adalah teman sebangku, gadis desa yang senyumnya selalu cerah meski baju gamisnya sudah lusuh. Mereka mulai dekat saat belajar bersama di perpustakaan. Lalu dekat menjadi rahasia. Pegangan tangan di bawah meja, surat-surat kecil yang disembunyikan di balik buku dan ciuman pertama di belakang gudang beras saat malam takbiran. Cinta yang polos, tapi bagi pesantren ini, itu adalah dosa besar. Suatu pagi, seorang murid senior melihat mereka berpelukan di belakang masjid. Berita menyebar seperti api. Ayah Nadia datang malam itu juga, wajahnya merah padam. "Kamu mau hancurkan nama keluarga?" bentaknya di ruang tamu kepala sekolah. Nadia menangis, berlutut, tapi tekanan terlalu berat. Ia ingat betul kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. "Lila yang memaksa saya, Ayah. Saya tidak suka dia. Saya hanya bingung." Kebohongan itu keluar begitu saja untuk menyelamatkan diri. Lila dibawa keluar malam itu juga, tasnya diseret, air mata mengalir tanpa suara. Nadia tidak berani menatap matanya. Keesokan harinya, ia sendiri dipindahkan ke pesantren yang lebih ketat di pegunungan, dikurung selama 2 tahun penuh tanpa telepon, tanpa surat, hanya doa dan cambukan kata-kata "perbaiki dirimu." Sekarang, 15 tahun kemudian, ia kembali sebagai sponsor utama pembangunan gedung baru senilai 3 miliar rupiah. Ironi yang pahit. Nadia mengusap wajahnya.
Sari keluar dari kamar, memeluknya dari belakang. Cerita saja kalau kamu mau, bisik Sari. Nadia menggeleng. Rahasia itu masih terlalu berat untuk dibagi malam ini. Tapi ia tahu, besok pagi, ketika ia harus berpidato di depan seluruh guru dan murid, masa lalu akan menjemputnya dengan tangan dingin. Pagi harinya, aula pesantren penuh sesak. Nadia berdiri di panggung, jas hitamnya kontras dengan gamis-gamis putih di bawah sana. Sari duduk di baris depan, tersenyum bangga. Pidato berjalan lancar, ia bicara tentang pendidikan, kesetaraan, dan harapan. Tapi saat ia menutup dengan "Mari kita bangun generasi yang lebih toleran," seorang suara dari belakang aula memotong. "Toleran seperti kamu dulu, Bu Nadia." Semua kepala menoleh. Bu Hajar berdiri, tangannya gemetar memegang mikron cadangan. "Kamu ingat bagaimana kamu menyangkal Lila di depan ayahmu sendiri? Kamu bilang dia yang salah. Sekarang kamu datang dengan istri." Kata terakhir itu dicapkan pelan, tapi seluruh ruangan membeku. Nadia merasa dunia berputar. Sari bangkit setengah berdiri, tapi Nadia mengangkat tangan memberi isyarat tenang. "Iya, Bu," jawabnya pelan, suaranya tidak goyah meski dadanya sesak. "Saya ingat." Ia turun dari panggung, berjalan di antara deretan murid yang bisik-bisik. "Cerita ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang kita semua yang pernah takut mencintai." Ia berhenti di depan Bu Hajar. "Tapi saya datang bukan untuk lari lagi." Aula hening sejenak, lalu gemuruh bisikan meledak. Kepala sekolah buru-buru mengakhiri acara, tapi kerusakan sudah terjadi. Siang itu, Nadia mencari Lila. Ia tahu dari Bu Hajar bahwa Lila sekarang mengajar matematika di sini, setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Mereka bertemu di ruang guru kosong. Lila lebih kurus, rambutnya dikat sederhana, mata yang dulu cerah kini redup. "Kamu berani datang," kata Lila dingin. Nadia duduk di depannya. "Lila makan saya." Kata itu keluar setelah 15 tahun tertahan. Lila tertawa pahit. "Ma, kamu hancurkan hidup saya, Nadia. Ayah saya memukuli saya malam itu. Saya diusir dari desa. Saya harus kerja serabutan di Jakarta, hampir menyerah. Saya pikir kamu benar-benar membenci saya." Nadia menunduk. Lasbak datang lagi. Malam setelah pengakuan palsunya, ia mendengar Lila menangis di kamar sebelah sebelum dibawa pergi. Ia ingin lari keluar, memeluk Lila, bilang, Aku bohong, aku cinta kamu," tapi pintu dikunci dari luar. "Saya takut," bisik Nadia sekarang. "Ayah bilang kalau saya tidak menyangkal, ia akan mencabut semua bantuan untuk keluarga besar kita. Ibu saya sakit saat itu. Saya pilih keluarga." Lila menatapnya lama. "Dan sekarang kamu kembali dengan istri cantik, jadi orang kaya, mau menebus dosa dengan uang." Nadia menggeleng. "Bukan uang. Saya mau bertanggung jawab. Apapun yang kamu butuh, Lila." Sore harinya, Sari mendengarkan cerita lengkap dari Nadia di kamar. "Kamu tidak pernah cerita sedetail ini," kata Sari lembut. Nadia memeluk istrinya. "Karena aku malu. Aku pernah menyangkal cinta paling murni dalam hidupku." Sari mencium keningnya. "Tapi kamu sudah berubah. Sekarang kita hadapi bersama." Malam itu, rumor sudah menyebar ke seluruh pesantren.
Beberapa guru menolak hadir di acara makan malam sponsor. Seorang murid senior bahkan berani bertanya di koridor, "Bu, apa benar dulu Bu Nadia lesbian?" Nadia hanya tersenyum sedih. "Ya tahu, ini baru permulaan." Keesokan paginya, telepon Nadia berdering. Nomor ayahnya. "Kamu gila ya?" Pulang ke tempat itu dengan bawa perempuan, suara Haji Rahman menggelegar. "Kamu sudah bikin malu keluarga sekali, jangan ulangi." Nadia menjauhkan ponsel dari telinga. "Ayah, saya bukan lagi anak 16 tahun. Saya sudah punya hidup sendiri." Ayahnya tertawa sinis. "Hidup? Dengan uang yang kamu dapat dari bisnis haram itu? Kalau kamu tidak hentikan acara gila ini, saya akan datang sendiri dan tarik semua dukungan keluarga." Sambungan terputus. Nadia duduk lemas di tepi ranjang. Sari memijat bahunya. "Kita bisa pulang sekarang kalau kamu mau." Nadia menggeleng. "Tidak. Kali ini saya tidak lari." Siang itu, Lila mengajak Nadia ke belakang gudang beras, tempat mereka dulu berciuman pertama kali. "Tempat ini masih sama," kata Lila pelan. Mereka duduk di batu besar. Lila menceritakan hidupnya setelah kejadian itu. "Saya sempat bunuh diri sekali. Tapi kemudian saya sadar, cinta saya ke kamu bukan salah. Yang salah adalah dunia yang tidak mau menerima." Nadia menangis. "Saya iri sama kamu. Kamu berani tetap jadi diri sendiri. Saya malah menikah dengan laki-laki selama 3 tahun hanya untuk menutupi." Lila terkejut. "Kamu menikah?" Nadia mengangguk. "Perceraiannya jadi skandal kecil di Jakarta. Setelah itu baru saya bertemu Sari di acara bisnis. Dia yang ajari saya mencintai diri sendiri." Tiba-tiba suara langkah mendekat. Paman Nadia yang kebetulan duduk di dewan sekolah muncul. "Nadia, kamu bawa malu ke sini lagi," bentaknya. "Keluarga besar sudah tahu. Mereka minta kamu mundur sebagai sponsor." Nadia berdiri. "Kalau paman tarik dukungan, saya gandakan dana saya sendiri. Sekolah ini butuh gedung baru, bukan skandal lama." Paman terdiam. Lila tersenyum tipis di belakang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadia merasa ia tidak lagi sendirian melawan dunia. Malam harinya, di ruang makan kepala sekolah, konfrontasi besar terjadi. Beberapa guru konservasi menolak duduk satu meja dengan Nadia dan Sari. "Ini pesantren, bukan tempat promosi LGBT," kata salah seorang. Nadia meletakkan sendoknya pelan. "Saya tidak promosi apa-apa. Saya hanya ingin anak-anak di sini tidak harus menyangkal diri seperti saya dulu." Suasana tegang. Sari memegang tangan Nadia di bawah meja, memberi kekuatan. Lila yang duduk di ujung meja tiba-tiba berdiri. "Saya yang dulu jadi korban. Kalau Bu Nadia bisa berubah dan berani, kenapa kita tidak belajar menerima?" Kata-katanya membuat beberapa guru menunduk. Malam itu berakhir dengan perdebatan panjang, tapi Nadia tidur dengan hati lebih ringan. Hari ketiga, acara peletakan batu pertama gedung baru. Nadia berdiri di samping Sari, tangannya gemetar memegang sekop. Tepat saat ia hendak menyodok tanah, seorang murid kelas 3 berlari mendekat, membawa amplop kuning tua. "Bu, ini ditemukan di loker lama. Namanya Bu Nadia." Amplop itu berisi surat yang Nadia tulis untuk Lila 15 tahun lalu,
tapi tidak pernah dikirim. Isinya, aku mencintaimu. Ma, aku pengecut. Tangan Nadia gemetar. Siapa yang menyimpan ini? Bu Hajar mengaku, saya yang simpan. Saya harap suatu hari kamu kembali dan membaca lagi. Semua orang terdiam. Lila yang berdiri di belakang menangis tanpa suara. Nadia membaca surat itu keras-keras di depan mikroon. Hari ini saya baca lagi. Dan saya minta maaf di depan semua orang. Saya pernah menyangkal cinta saya sendiri karena takut. Tapi sekarang saya di sini, dengan istri saya, dan dengan hati yang sudah sembuh. Tepuk tangan pelan mulai terdengar dari murid-murid muda. Beberapa guru masih diam, tapi angin perubahan sudah mulai berhembus. Sore harinya, ayah Nadia benar-benar datang. Mobil mewahnya berhenti di depan gerbang. Haji Rahman turun, wajahnya keras. Kamu mau hancurkan semuanya. Nadia menghadapinya di halaman. Ayah, saya sudah hancur waktu ayah paksa saya menyangkal Lila. Sekarang saya membangun kembali. Ayahnya menatap Sari lama. Kamu bahagia? Tanya ayahnya tiba-tiba. Nadia mengangguk. Lebih bahagia dari yang ayah bayangkan. Haji Rahman menghela napas panjang. Saya tidak setuju. Tapi saya tidak akan halangi lagi. Kata-kata itu seperti mukjizat kecil. Ayahnya pergi tanpa memeluk, tapi setidaknya tidak lagi mengancam. Malam itu, Nadia dan Lila duduk berdua di tepi kolam ikan. Kamu masih marah? Tanya Nadia. Lila menggeleng. Marah sudah habis. Sekarang saya hanya sedih kita kehilangan waktu begitu banyak. Mereka berpelukan lama, bukan pelukan cinta lama, tapi pelukan persahabatan yang sudah dewasa. Sari melihat dari kejauhan, tersenyum. Ya tahu, ini bagian dari penyembuhan Nadia. Hari keempat, konfrontasi terbesar datang dari dalam diri Nadia sendiri. Ia menemukan diari lama Lila yang disimpan Bu Hajar. Di halaman terakhir tertulis, Nadia, kalau kamu baca ini suatu hari, tahuilah aku tidak pernah benci kamu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Nadia menangis terseduh di kamar. Sari memeluknya. Kamu sudah menebusnya, sayang. Lihat berapa banyak murid yang sekarang berani bicara dengan kita. Memang benar. Beberapa murid perempuan mendekati Nadia diam-diam, bertanya tentang cinta yang tidak biasa. Nadia menjawab dengan hati-hati, tidak memprovokasi, tapi juga tidak berbohong. Lila mendekati Nadia di perpustakaan. Aku mau minta tolong. Sekolah ini butuh program konseling untuk anak-anak yang merasa berbeda. Kamu bisa bantu dana. Nadia tersenyum. Bukan hanya dana. Saya akan datang setiap bulan untuk bicara dengan mereka. Kesepakatan itu lahir di antara rak buku tua. Paman Nadia yang sempat menentang akhirnya ikut mendukung setelah melihat betapa banyak orang tua murid yang berterima kasih. Sore harinya, badai datang. Sebuah akun media sosial anonim memposting foto lama Nadia dan Lila berpelukan di belakang masjid. Captionnya, sponsor baru pesantren Al-Hidayah ternyata lesbian yang dulu dikurung di sini. Berita menyebar cepat. Telepon Nadia panas. Beberapa donatur mundur. Tapi Sari tetap tenang. Ini kesempatanmu untuk benar-benar jujur. Nadia mengadakan konferensi pers kecil di aula. Ya, saya lesbian.
Saya pernah menyangkalnya karena takut. Tapi sekarang saya bangga. Dan sekolah ini tetap akan dapat dana penuh, karena anak-anak di sini layak dapat pendidikan tanpa takut dicap. Reaksi beragam. Beberapa orang marah, tapi banyak yang salut. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia berjalan ke masjid, salat malam sendirian. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa damai dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Sari bergabung berlutut di sampingnya. "Kamu kuat," bisik Sari. Nadia mengangguk. "Karena kamu ada." Hari terakhir, acara penutupan. Gedung baru sudah resmi diberkati. Nadia berdiri di panggung untuk pidato penutup. Lila di sampingnya sebagai perwakilan guru. 15 tahun lalu, saya meninggalkan tempat ini dengan luka. Hari ini saya kembali dengan hati yang sembuh. Terima kasih untuk semua yang pernah menyakiti saya, karena itu membuat saya jadi orang yang lebih baik. Dan terima kasih untuk Lila, yang mengajari saya arti cinta yang tulus. Lila tersenyum, air mata mengalir. Sari memeluk Nadia dari belakang panggung. Murid-murid bertepuk tangan paling meriah sepanjang hari. Sebelum berangkat, Nadia memberikan amplop tebal kepada Lila. "Ini untuk program konseling yang kamu inginkan. Dan ini untuk kamu pribadi. Mulai hidup baru, Lila." Lila memeluknya erat. "Kamu sudah menebus semuanya." Mobil mewah melaju meninggalkan pesantren. Nadia menoleh ke belakang sekali lagi. Gerbang yang dulu mengurungnya kini terbuka lebar. Di perjalanan pulang ke Jakarta, Sari bertanya, "Kamu menyesal kembali ke sini?" Nadia menggeleng, tersenyum lebar. "Tidak. Karena sekarang saya benar-benar bebas." Malam harinya, di rumah mereka yang hangat, Nadia menatap foto pernikahan dirinya dan Sari. Luka lama sudah menjadi bekas yang indah. Apakah seseorang yang pernah menyangkal cinta sejatinya karena tekanan keluarga dan masyarakat pantas mendapatkan pengampunan dan kebahagiaan baru, atau luka masa lalu harus selamanya menjadi penghalang?